sekali lagi selamat join sama kita, Mbak Roswita, atau saya panggil Mbak Wita aja ya Mbak ya. Boleh, ya. Oh ya. Nah, sedikit saya mau ini nih apa sounding infoin ke teman-teman cuan. Uh, Seorang Roswita Jasin. Jadi Mbak Wita ini tuh adalah seorang influencer ya Mbak ya, khususnya di pengelolaan keuangan syariah gitu. Jadi ini saya baca resumenya tuh luar biasa keren banget Mbak Wita ini. Jadi Roswita Jasin SA MBA CFP loh, QLP. Jadi ini udah certified banget sebagai perencana keuangan khususnya di perencanaan keuangan syariah. Betul Mbak? Iya, bismillah. Sedang dalam proses ya untuk financial Oh, planner-nya. dan saya lihat juga selain sebagai influencer dan certified financial planner, Mbak Mbak Wita juga sebagai chief advisor di Omara Finance, betul ya Mbak ya? Omara itu singkatan nih teman-teman cuan. Jadi Oase Madani Rencana Keuangan Islami Anda. Itu buat teman-teman yang mau secara konsentrasi full untuk merencanakan keuangannya secara syariah. Mbak Wita ini adalah Chief Advisor at Omara Finance gitu. Perencanaan keuangan secara syariah. Terus juga halal lifestyle. Halal lifestyle blogger at www.rj.story.com. Betul ya Mbak? Ini kalau saya agak-agak salah nyebutnya maaf nih Mbak. Founder Hijab Influencer Network. Wah ini keren nih. Jadi ini satu komunitas ya Mbak ya, dari blogger, youtuber, sosial media influencer ya. Nah Mbak ini kalau boleh nih Mbak mungkin agak deket atau gimana? Soalnya suaranya Mbak Wita agak kecil nih kedengeran di saya gitu. Oh, Kalau iya. boleh. Baik, baik. Coba ya dibesarkan ya. Iya. Apa sudah lumayan jelas, Mbak? Oke, Masih kecil? boleh. Ini Mbak Oke. Wita. Masih kecil ya, Mbak ya? Oke, kita masih coba biar suaranya full ya Mbak. Oke, Iya. ya. Nah, ini tadi mungkin beberapa teman cuan kan udah CFP mungkin udah banyak yang tahu ya Mbak ya. Itu kan Certified Financial Planner. Tapi Mbak Iya. juga punya gelar di QLP ya Mbak ya, Qualified Legacy Planner nih Mbak ya. Nih kalau Iya. boleh di infoin sedikit nih apa buat teman-teman cuan, Qualified Legacy Planner itu apa namanya? eh apa ya Mm-mm. Mbak ya? Oke, jadi Qualified Legacy Planner itu adalah sertifikasi mengenai legacy planner. Jadi legacy kita berkaitan dengan bagaimana distribusi kekayaan gitu. Jadi termasuk di dalamnya hukum waris, Hmm. proteksi juga termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi kalau di hukum waris berarti saya juga mempelajari hukum waris negara ya dan juga hukum waris Islam seperti itu Mbak mengenai Oh, oke oke. distribusi kekayaan. Nah, ini kita langsung aja ya Mbak ya. Kita terbatas nih, kita punya waktu hanya 1 jam Mhm. untuk Aku coba membicarakan ini ya Mbak ya, apa namanya tentang tuh pakai tema headset kita ya, hari ini tuh. Ini keren nih Mbak. Jadi jago pakai atur headset duit ini. secara syariah gitu ya. Jadi apa namanya biar biar selama ini mungkin kan mindsetnya pilihannya cuma secara konvensional aja gitu ya. Mhm. Tapi padahal kita di Indonesia ini termasuk negara yang mayoritas muslim, otomatis kan mungkin ada beberapa yang sekarang sudah mulai pelan-pelan hijrah ke keuangan syariah gitu. Iya, baik. Nah, Oke, nah aku mau cek dulu eh, suara aku sekarang udah oke belum ya? nah suaranya Mhm. Mbak Wita sih masih kecil sih di saya ya. Jadi saya Masih kalau kecil misalkan ya? ngulang-ngulang maaf ya Hmm. Mbak. Oke, coba ya, tes lagi. Ini udah Ya dimaksimalkan Mbak, nih harus agak volumenya. deket dikit gitu ya. Oke, Iya. nah ini Mbak, seperti Mhm. yang saya tadi infoin ya.
BI itu mencatat jumlah investor pasar modal syariah itu ini tapi data saya ambil per Mei 2022 udah agak jauh sih. Itu kan sebesar Iya, 110.371 investor. Nah, gitu. Nah, tetapi kan tadi saya bilang juga Indonesia tuh penduduk muslim yang negara terbesar di dunia gitu. Jadi sebenarnya potensi pengelolaan keuangan syariah itu masih sangat-sangat besar di apa betul. namanya di kita nih ya, Mbak ya. Nah, tapi sebelumnya kita di obral ini udah pernah ngobrol sama regulator gitu. Nah, kali ini different view ya. Kita ngobrolnya sama perencanaan keuangan khusus di perencanaan keuangan syariah. Buat teman-teman cuan, ini tidak terbatas hanya yang muslim aja, semua juga bisa karena kan secara syariah tuh enaknya adalah bisa masuk kemana aja gitu. Cuma kalau keuangan konvensional mungkin yang syariah minded tidak bisa masuk. Nah, kalau ini bisa ke semuanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang sudah kita siapin ke Mbak Iya. Wita ya. Nah, buat teman-teman cuan, karena kita durasi waktu hanya 1 jam, jadi kalau misalnya ada teman-teman cuan yang penasaran, ada pertanyaan yang tiba-tiba pop up, mau ditanyakan, itu bisa langsung ditanyakan, nanti saya akan coba tanyakan langsung apa namanya ke Mbak Wita. Nih, ada satu pertanyaan nih Mbak ya, pertama nih, kalau menurut Mbak Wita nih, sejauh mana sih Mbak perkembangannya pengetahuan masyarakat di Indonesia nih ya khususnya tentang keuangan syariah gitu. Kalau misalnya saya lihat Mm-mm. kan Mbak udah cukup lama nih dan intens gitu ya di pasar modal syariah khususnya di keuangan syariah. Menurut Mbak Wita gimana Mbak? Boleh diinfoin nggak? Iya. Jadi kalau saya rasakan gitu ya, kalau saya rasakan itu sebenarnya sekarang ini tentunya em, ketertarikan gitu ya dan mulai mencari tahu mengenai keuangan syariah ini sangat besar animonya gitu ya sebenarnya yang kita rasakan. Nah, tapi kalau based on data gitu ya dari OJK ternyata di 2022 ini data terakhirnya adalah jumlah indeks literasi keuangan syariah di Indonesia itu besarnya baru 9%, 9,14% gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan literasi keuangan nasional yang sudah hampir 50% gitu ya, tentu agak gapnya agak jauh gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat indeks inklusi keuangannya di syariah juga baru 12%. Jadi artinya masih banyak gitu ya, masih banyak sekitar 88% yang belum bergabung atau belum memiliki produk gitu ya keuangan syariah di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan nasional gitu ya di Indonesia itu kan 85% ya. Jadi gapnya juga masih agak jauh. Nah, ini juga kita bisa lihat dari walaupun jumlah kita maksudnya adalah jumlah populasi muslim di Indonesia adalah terbesar gitu ya di dunia dan juga 87% dari total penduduk Indonesia adalah muslim tapi jumlahnya masih kecil gitu ya. Nah, sebabnya mungkin karena juga baru gitu ya dibandingkan dengan industri keuangan nasional yang umumnya yang konvensional gitu ya. Kan ini industri keuangan syariah ini baru mulai gitu ya. Nah, jadi juga memang untuk influencer keuangan syariah juga belum banyak gitu ya, Oh belum ya banyak yang betul betul. sharing mengenai keuangan syariah, kemudian juga dari CFP gitu ya di Indonesia itu sekarang saat ini data terakhirnya sekitar 2.300 gitu ya. Ada CFP ini udah banyak gitu ya, cukup Oh banyak gitu ya. masih sedikit ya Mbak ya istilahnya ya. Sebenarnya masih sedikit. Ditambah dengan kalau yang khusus Islamic Financial Planner dari 2.300 itu hanya 2,5%-nya. Jadi baru 50 orang nih yang punya Oh ya, ya sertifikasi ya ya. Islamic Financial Planner gitu ya. Jadi memang itu sebabnya. Tapi bagusnya adalah tingkat ini ya, tingkat literasi keuangan syariah ini setiap tahunnya tuh bertumbuh seperti itu. Oh, oke Mm-mm. oke. Jadi Iya, istilahnya, tapi berarti kita masih masih banyak PR-nya nih ya Mbak ya, sekitar ada 80%-an yang gapnya ya untuk potensi investor di syariah, keuangan syariah ya. Oke Mbak, betul. nih terus ini sejalan ini nih Mbak, kalau misalnya lihat di sosial media ya Mbak ya, di Instagram, di TikTok gitu kan, terkait dengan statementnya Pak Jokowi tentang 2023 nih ya, kan katanya resesi sudah di depan mata gitu ya, awan gelap lah misalnya gitu ya.
Nah, bukan maksud untuk menakut-nakuti, tapi maksudnya mungkin kita supaya lebih prepare saja gitu loh ya. Nah, menanggapi isu resesi di 2023 ini ya, eh, kalau menurut eh, Mbak Wita, ini kira-kira sejauh mana sih industri keuangan syariah ini bisa terkena dampaknya dari isu resesi di 2023 nanti ini? Gitu. Kalau agak-agak berat nih, nggak apa-apa nih, Mm-mm. mumpung kapan lagi bisa tanya sama Mbak Wita soalnya. Iya, iya. Oke. Jadi kita kalau misalnya resesi itu kenapa sih gitu ya? Kondisinya tuh seperti apa gitu. Jadi pertama tentunya kalau misalnya kondisi ekonomi real itu minus gitu ya dalam periode 2 kuartal berturut-turut. Kemudian juga jumlah pengangguran meningkat gitu ya. Nah, bagaimana kondisi kita dan khususnya untuk keuangan syariah saat ini gitu ya, kondisinya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita lihat ke basic dari prinsipal keuangan syariah itu adalah bahwa harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya gitu ya. Jadi kita adalah sebagai pemegang amanah gitu ya untuk mengelola rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita bisa melihat dari prinsip juga dari ekonomi syariah adalah bahwa kegiatan berekonomi ini adalah mengutamakan di sektor real gitu ya. Jadi kalau misalnya resesi adalah sektor real ekonomi real gitu ya, minus 2 tahun dalam 2 kuartal berturut-turut gitu ya. Nah, kalau misalnya keuangan syariah, ekonomi syariah ini mengutamakan adalah pergerakan di sektor realnya gitu ya. Jadi dengan demikian karena kita memiliki prinsip dari untuk kekayaan itu terdistribusi secara merata gitu ya dan meluas ke semua masyarakat, sehingga ini yang sangat baik gitu ya untuk kita bisa mempersiapkan adanya resesi itu gitu ya. Kemudian juga dengan ekonomi syariah ini kan kita juga menghindari adanya riba gitu ya. Nah, dan berbasis kepada perusahaan atau sistem transaksi muamalah yang profit sharing gitu ya, profit and loss sharing. Nah, kalau misalnya yang saat ini yang konvensional maksud saya itu kan lebih ke suku bunga gitu ya. Nah, kalau di sini karena kita sifatnya profit and loss sharing sehingga menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya kita dari sisi keuangan syariah ini sangat bisa menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari timbulnya resesi gitu ya, bahwa kita roda perekonomian syariah itu mengutamakan bergerak di sektor real sehingga pembiayaan maupun dengan adanya transaksi muamalah yang berdasarkan kepada membagi resiko dan juga keuntungan sama besarnya, nah ini sangat baik gitu ya untuk menjaga terdampaknya dari resesi itu kepada sektor keuangan syariah. Terima kasih nih Mbak. Apa namanya, cukup ini ya, cukup jelas nih penjelasan dari Mbak Wita. Berarti kalau tadi dari penjelasan Mbak Wita nih ya, yang saya tangkap, berarti keuangan syariah itu uh, ketika nanti di 2023 isu resesi itu terjadi ya, itu tidak ada hal yang tidak mungkin memang. Kemungkinan pasti akan Mm-mm. terkena dampaknya. Tetapi karena keuangan syariah itu lebih di sektoril, berarti dampaknya itu insya Allah gitu ya Mbak ya, bisa Mm-mm. diminimalisir gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Betul, betul. Ditambah lagi dengan kita juga punya anjuran gitu ya untuk berwakaf, berzakat ya, dan juga sedekah itu yang membuat kita juga semakin saling membantu nih untuk mendukung umat satu sama lain seperti itu. Iya, Tapi iya. tentunya Karena prinsip uh, di hmm, syariah itu adalah ini ya, apa, kemaslahatan umat ya istilahnya. betul. Jadi kita saling Semuanya sharing. bergerak untuk kemajuan umat istilahnya gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, ini ada satu juga pesan ya bahwa pelaku usaha maupun individu itu tidak boleh menimbun harta gitu ya, menimbun suatu barang gitu. Nah, kemudian dijual lagi dengan harga yang tinggi gitu. Jadi dia menguasai monopoli. Nah, itu haram gitu. Prinsipnya dalam hukum ekonomi Islam gitu. Jadi sehingga insya Allah kalau misalnya setiap orang mempraktekkan gitu ya dengan benar gitu ya prinsip syariah yang ada, jadi sehingga kemungkinan-kemungkinan terburuk itu bisa kita hindari gitu ya dengan adanya prinsip ekonomi Islam ini gitu. Karena memang pada dasarnya syariah itu dibuat bukan untuk bikin ribet, bukan untuk semua-semua nggak boleh, bukan begitu, melainkan untuk menjaga gitu ya, menjaga nyawa gitu ya, menjaga harta gitu, menjaga
pikiran kita gitu ya. Sehingga dengan adanya prinsip-prinsip syariah itu, kalau misalnya kita menjaga harta gitu ya, mengelolanya dengan baik, kita juga bisa terbebas dari utang gitu ya. Sekarang kita sering dengar gitu ya, kasus-kasus misalnya terlilit utang pinjol gitu ya, sampai dengan kasihan juga ya, nauzubillah min dzalik, bunuh diri gitu ya. Nah, Oh iya betul sehingga betul. itu yang disebut dengan prinsip syariah tadi, menjaga nyawa gitu ya, menjaga harta dan juga menjaga nyawa, sehingga tidak terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya, melihat saudara kita yang tertimpa musibah seperti itu. Oh, betul betul. Jadi apa namanya? Karena prinsip itu tadi ya Mbak ya, keuangan syariah itu sebenarnya untuk membantu umat gitu tujuannya gitu ya, intinya ya. Oke nih Mbak. Nah, kan tadi Mbak bilang ini pertanyaannya agak back forward ya Mbak ya. Bolak apa namanya maju mundur nih. Tadi kita udah apa namanya mencoba meyakinkan teman cuan dan juga mungkin yang hadir yang ikutan join di sini nih Mm-mm. bahwa insya Allah jangan takut di resesi 2023 ini kalau misalnya memang apa namanya kita mau coba untuk di keuangan syariah karena keuangan syariah sektorial kita insya Allah juga masih bisa mudah-mudahan masih bisa melewati resesi di 2023 ini gitu ya Mbak. Nah tapi kan karena tadi Mbak bilang di awal itu sekitar masih ya kurang dari Mm-mm. 20% lah ya Mbak ya. Berarti Mm-mm. kan masih banyak potensi yang belum paham tentang literasi keuangan syariah gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih, saya yakin nih apa namanya Mbak Wita nih salah satu pejuang keuangan syariah nih yang pokoknya kalau bisa kasih literasi terus tentang keuangan syariah gitu ya Mbak. Insya Allah dapat pahala ya Mbak ya, karena kan Amin. kasih ilmu itu Masya kan Allah. mendatangkan amal jariah istilahnya gitu ya. Nah, nih yang sudah dijalani sama Mbak Wita sekarang lah istilahnya gitu. Mm-mm. Tantangan untuk ningkatin literasi keuangan syariah ini apa nih Mbak menurut Mbak Wita nih selama ini yang sudah Mbak Betul. Wita